Anies bikin malu saja merasa dekat dengan Ahok, Ahoknya justru tak merasa. Baru ketemu 3 kali, 1 kali malah dekat toilet nungguin Surya Paloh, kata Ahok. Parah sekali, parah. Ahok memang asem betul, tak bisa diajak, kilik-kilik tanpa bola. Dapat bola langsung tendang keras sekeras-kerasnya. Ahok memang terlalu apa adanya, bukan ada apanya, seperti Anies. Untung tak diperlihatkan riwayat WA Anies terhadap dirinya di hadapan awak media. Malunya Anies kalau itu yang dilakukan Ahok. Tapi klarifikasi verbal Ahok sudah cukup jelas. Dia memang tak dekat seperti yang diklaim oleh Anies. Anies mengklaim dekat dengan Ahok pastilah bukan tanpa maksud. Posisinya saat ini makin sulit dan terjepit. Partai-partai yang sudah mau mengusungnya memberi sinyal buat hengkang, yakni Nasdem dan PKB. Tersisa hanya PKS, itu pun syaratnya wakilnya harus dari PKS Sohibul Iman. Selain PKS, harapan hanya tinggal pada PDIP. PDIP pun berkali-kali menyebut dirinya, apalagi Puan Maharani. Puan seperti kesengsem betul dengan Anies, peluangnya di atas 50%, tegas Puan. Makin surlah Anies, makanya tak ada salahnya terus mendekatkan diri dengan PDIP. Tapi agaknya Anies salah memilih orang. Ahok bukanlah orang yang tepat diajak berbasa-basi. Ahok pun terlihat sulit memaafkan Anies usai apa yang dilakukannya pada pilgub lalu itu. Ini sudah berkali-kali disampaikan Ahok dalam banyak kesempatan. Anies saja yang kurang membaca gelagat itu dengan baik. Dia hanya fokus dengan dirinya saja. Anies sendiri pasti tak menyadari akan berada pada situasi yang sulit dan terjepit seperti saat ini. Ia mengira situasi akan normal-normal saja seperti halnya Pilpres lalu dan dia akhirnya bisa maju dan berlayar. Dia lupa bahwa pilkada tak seperti Pilpres. Partai-partai tak punya beban elektoral apa-apa. Mau maju atau tidak tak berpengaruh apa-apa bagi parpol. Mestinya sejak awal Anies dengan semantap-mantapnya memutuskan tak maju lagi Pilgub Jakarta karena sudah pernah kalah maju di Pilpres. Itu benar-benar menurunkan kelas Anies. Pemain Liga 1 lalu main di Liga 2 bukannya hebat tapi sungguh memalukan. Lagian Anies sebetulnya tak punya modal apapun juga, baik partai apalagi uang. Modal elektabilitas itu adalah modal semu semata. Modal yang tak hanya dimiliki Anies seorang diri, tapi banyak andil pihak lain di dalamnya. Kalau pihak lain itu beralih, maka habislah semuanya. Misalnya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menemui Habib Rizik. Tak usahlah dianggap itu membicarakan politik. Itu bisa dianggap sudah usaha menurunkan elektabilitas Anies. Oh ya, kalau Anies tak dicalonkan, akan terjadi pembangkangan politik. Pendukung Anies mana yang akan membangkang itu kalau PKS akhirnya tak jadi mendukung Anies. Lama-lama orang hanya akan melihat Anies ini hanya memperjuangkan dirinya sendiri saja. Makanya Ahok tak mau diklaim dekat dengan Anies. Karena Ahok tak lupa apa yang sudah dilakukan Anies waktu itu di Pilkada Jakarta. Ia memanfaatkan situasi untuk membenamkan dirinya. Cara Anies mendekati dirinya dianggap basa-basi semata. Ahok tak bisa dibegitukan. Bisa jadi juga pihak Habib Rizik misalnya juga merasakan hal yang sama. Usaha keras Anies mendekatkan diri kepada pihak PDIP dan menganggap selama ini tak ada masalah, justru dianggap bermasalah oleh pihak lain. Tak memiliki ideologi yang sulit, hanya memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya saja. Artinya, kalau terjadi pembangkangan hanya dari pihak Anies dan PDIP semata, bukan lagi dari pihak yang selama ini justru menjadi pendukung Anies. Kasihan juga Anies ya.